Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum, channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami kembali membahas terkait dengan pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Kami mau membahas hari ini terkait dengan tuntutan jaksa kepada para terdakwa, antara lain kepada Kuat Ma'ruf, kepada Ricky Rizal, dan kepada Ferdy Sambo serta Putri Chandrawati. Kami menggabungkan video hari ini dalam satu video terkait tuntutan kepada 4 terdakwa, yaitu Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf, dan Ferdy Sambo serta Putri Chandrawati, dikarenakan mereka bukan saksi atau para terdakwa yang berbeda dengan Baradae. Karena Baradae adalah terdakwa yang dilindungi atau sebagai justice kolaborator dalam peristiwa ini, sehingga Baradae dipisahkan dari para terdakwa yang 4 ini. Kami mau memberi tanggapan terkait dengan tuntutan jaksa kepada Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan kepada Ferdy Sambo serta Putri Chandrawati pada hari ini. Jaksa menuntut Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal dengan tuntutan 8 tahun penjara. Bahwa jaksa telah mempertimbangkan kenapa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal dituntut dengan 8 tahun penjara. Kalau menurut analisa saya, karena jaksa menuntut Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal dengan pasal 340, karena menurut pasal 340, ancamannya itu cukup tinggi, 340 itu ancamannya hukuman mati, seumur hidup, dan 20 tahun. Tapi kenapa jaksa hanya menuntut Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal 8 tahun? Saya, menurut analisa hukum saya, ada sedikit keraguan-raguan oleh jaksa kenapa dia harus dituntut 8 tahun. Hal ini juga yang membuat publik merasa bertanya-tanya, kalau misalnya jaksa sudah yakin bahwasanya Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf terlibat dalam pembunuhan ini, harusnya bukan 8 tahun. Tapi analisa hukum saya juga, mungkin nanti jaksa berpikir mereka hanya turut serta sesuai dengan tuntutan jaksa 340, 338, dan pasal 55. Jadi kalau di pasal 55 turut sertanya itu artinya mereka bukan orang yang melakukan atau plagiar, atau orang yang menyuruh melakukan atau doing plagiar, tetapi mereka hanya tahu peristiwa pidana ini terkait dengan Kuat Ma'ruf yang dikatakan oleh jaksa dalam tuntutannya, dia menutup jendela dan menutup pintu agar peristiwa pembunuhan ini tidak terdengar oleh publik, atau tembakan ini tidak terkena oleh tetangga.
terkait dengan tuntutan jaksa penuntut umum, ini tidak sesuai dengan harapan publik, ya, sebab kasus yang menjerat Ricky Rizal dan Kuat Maruf, ya, terkait dengan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua pada Juli 2022 tahun lalu, ya, masyarakat pasti bertanya-tanya kenapa hanya 8 tahun. Ya, tapi berdasarkan tuntutan dari jaksa, ya, bahwa kedua terdakwa dinilai terbukti dengan meyakinkan bersalah melanggar pasal 340, pasal 338, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam pertimbangan rekusitornya, ya, jaksa mengatakan hal-hal yang memberatkan Kuat Maruf dan Ricky Rizal, ya, seperti perbuatan menghilangkan nyawa Brigadir Joshua sehingga berdampak terhadap duka yang mendalam bagi keluarga korban. Lalu ada hal-hal yang juga dianggap jaksa kenapa harus dituntut 8 tahun, yaitu kedua terdakwa dianggap memberi keterangan yang berbelit-belit dalam persidangan. Lalu kedua terdakwa juga seperti tidak menyesali perbuatannya ketika dihadapkan dalam persidangan. Hal-hal yang memberatkan juga, ya, atas perbuatan dari kedua terdakwa sehingga menimbulkan kegaduhan yang meluas di tengah masyarakat. Yang lain yang memberatkan dari Ricky Rizal itu adalah seorang aparatur kepolisian. Seharusnya ketika dia mengetahui ada rencana pembunuhan yang akan dilakukan Ferdy Sambo, di mana sebelumnya kan Ferdy Sambo yang meminta kepada Ricky Rizal untuk mengeksekusi Brigadir J, tetapi oleh Ricky Rizal mengatakan dia nggak kuat, nggak ada keberanian. Artinya Ricky Rizal sudah mengetahui akan adanya peristiwa pembunuhan. Seharusnya dia selaku aparatur kepolisian menghentikan peristiwa tersebut dengan memberitahukan atau menghalang-halangi Ferdy Sambo untuk melakukan eksekusi. Tapi bisa juga dimaklumin, ya, Ricky Rizal hanya seorang bawahan dari seorang Jenderal Bintang 2. Lalu hal-hal apa yang meringankan, ya? Hal yang meringankan Kuat Maruf, dia tidak pernah dihukum. Lalu selama persidangan beliau, ya, berlaku sopan. Sementara hal yang meringankan Ricky Rizal dianggap atau beliau masih terlalu muda. Dalam suatu tuntutan, ya, sesuai dengan KUHP pasal 197, ya, wajib penuntut umum, ya, memberikan pertimbangan bagaimana seorang terdakwa itu dituntut, baik yang meringankan maupun memberatkan, ya, karena berdasarkan pasal 197, ya, dikatakan di ayat 1 huruf D,
mengatakan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penuntutan kesalahan terdakwa. Ya. Lalu di situ dikatakan di ayat 2, ya, tidak dipenuhi ketentuan dalam ayat 1 huruf A, B, C, D, E, F, H, J, K, dan I dalam pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Karena apa? Di pasal 197 dalam satu dakwaan jaksa wajib menjelaskan hal-hal yang memberatkan terdakwa, juga hal-hal yang meringan terdakwa sehingga terdakwa dihukum. Ya. Lalu kita melihat bagaimana tuntutan jaksa terhadap Ferdy Sambo. Ya, terhadap Ferdy Sambo, jaksa menuntut Ferdy Sambo dengan tuntutan seumur hidup, ya, sesuai dengan pasal 340, ya. Di situ dikatakan bahwa tidak ada hal-hal yang baik yang diberikan oleh Ferdy Sambo kepada bawahan. Artinya, seorang bintang 2 harusnya memberikan contoh kepada bawahan. Dalam persidangan itu dikatakan Ferdy Sambo selaku seorang jenderal bintang 2 seharusnya lebih mengerti ketika pun dikatakan bahwa ada pelecehan kepada istrinya Putri Chandrawati. Harusnya Ferdy Sambo mengajak Putri Chandrawati untuk memeriksakan diri, memeriksakan apakah benar ada pelecehan. Harus ada visum dari dokter. Seorang Ferdy Sambo, seorang jenderal bintang 2 harusnya mengerti kalau memang ada peristiwa pelecehan itu. Tapi ternyata menurut dakwaan jaksa, ya, pada pemeriksaan tersebut, ya, menurut tuntutan bahwasanya tidak ada pelecehan yang terjadi kepada Putri Chandrawati. Bahkan menurut jaksa yang ada adalah perselingkuhan. Ya, kita nggak tahu apakah benar ini adanya perselingkuhan antara Brigadir J dengan Putri Chandrawati seperti yang dibacakan jaksa dalam tuntutannya. Kita lihat saja nanti, ya. Jadi terhadap Ferdy Sambo, menurut saya publik mungkin sudah merasa hal itu cocok, ya, karena ancaman hukuman di pasal 340 adalah hukuman mati, seumur hidup, dan atau paling lama 20 tahun. Jadi jaksa sudah memberi tuntutan kepada Ferdy Sambo dengan tuntutan seumur hidup. Lalu kita beralih kepada Putri Chandrawati yang hari ini dituntut oleh jaksa dengan tuntutan 8 tahun penjara. Ya, artinya jaksa mempunyai juga penilaian-penilaian kenapa Putri Chandrawati dituntut 8 tahun. Salah satunya bahwasanya Putri Chandrawati adalah seorang ibu yang masih mempunyai tanggung jawab kepada anak-anaknya. Lalu Putri Chandrawati belum pernah dihukum, ya, terkait peristiwa pidana.
Tapi yang memberatkan adalah Putri Chandrawati mengetahui peristiwa tersebut, adanya penembakan di rumahnya, tetapi Putri Chandrawati malah menurut jaksa menutup kupingnya. Bukan dia keluar dari kamarnya melihat atau melerai kenapa terjadi penembakan. Tapi Putri Chandrawati malah menutup kupingnya, membiarkan peristiwa itu terjadi. Itulah hal-hal yang memberatkan terkait dengan apa yang telah dilakukan Putri Chandrawati atas peristiwa adanya pembunuhan kepada Brigadir Joshua Huta Barat. Ya, dalam persidangan terhadap Ricky Rijal, Kuatmaruf, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati bukan berakhir di sini ya. Setelah pembacaan tuntutan kepada keempat terdakwa, ya, maka sesuai dengan pasal 182 KUHP nyatakan setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. B. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. C. Tuntutan, pembelaan, dan jawaban atas pembelaan dilakukan tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan. Artinya setelah tuntutan ini, nantinya penasihat hukum dan juga para terdakwa dapat mengajukan pledoi, pembelaan. Ya, mereka bisa mengajukan sendiri, juga bisa mengajukan melalui kuasa hukumnya, atau mereka mengajukan pledoi, kuasa hukumnya juga mengajukan pledoi. Ya, jadi itu diatur di pasal 182 KUHP. Ya, jadi bukan berakhir sini ya. Setelah tuntutan ini, sidang ini belum berakhir. Ya, setelah itu nanti jaksa juga diberi kesempatan kembali untuk menanggapi pledoi dari penasihat hukum dan atau terdakwa. Jadi kalau tadi dan kemarin hakim memberi kesempatan 1 minggu kepada para terdakwa dan penasihat hukumnya untuk mengajukan pledoi, artinya putusnya persidangan ini, berapa nanti hakim memutuskan memberi vonis kepada para terdakwa, ya, kira-kira di pertengahan bulan 2, ya, pertengahan bulan 2, paling lama bulan 2 akhir, maka peristiwa ini akan terang benderang berapa tahun para terdakwa divonis oleh hakim. Ya, kami tidak memasukkan Ricky Eliezer, Barade Eliezer, karena dia adalah terdakwa yang diberi perlindungan atau justice kolaborator karena dia akan membuka peristiwa pidana ini. Ya, jadi kami membuat satu paket kepada 4 para terdakwa ini karena hanya Baradae yang diberi sebagai terdakwa yang dilindungi atau justice kolaborator. Ya, mudah-mudahan peristiwa ini akan terang benderang ya setelah tuntutan dari jaksa. Ya, nanti terkait dengan tuntutan kepada Baradae, kami juga akan membahas bagaimana jaksa memberikan tuntutan kepada Baradae selaku seorang terdakwa justice kolaborator. Ya, jadi oleh karena itu kepada para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio, ikuti terus
channel YouTube kami, karena di channel YouTube kami akan memberikan kepada para penonton dasar-dasar hukum yang diberikan oleh jaksa dalam tuntutannya. Kami tidak hanya berkata-kata, tapi ada dasar hukumnya ya. Kenapa setelah tuntutan harus diberikan pledoi, karena itu sesuai dengan pasal 182 ayat 1 KUHP ya. Jadi semuanya kami ada dasarnya. Jadi tidak hanya berkata-kata saja seperti di channel-channel yang lain ya. Makanya ikuti terus supaya Anda bisa tercerahkan atas dasar apa seorang jaksa memberi tuntutan, atas dasar apa penasihat hukum memberikan pledoi ya. Nanti akan ada juga kesimpulan dalam ini tuntutan jaksa dan juga kesimpulan dari para penasihat hukum atau terdakwa ya, yang diakhiri dengan vonis dari hakim ya. Di akhir sesi kami memberikan quote ya sesuai dengan tema pada hari ini ya. Kami mengutip apa yang diutarakan oleh Jack Ma. Dia tidak banyak kata-katanya. Jack Ma mengatakan seperti ini. Hal terpenting yang harus kamu miliki adalah kesabaran. Artinya, ketika Ferdy Sambo pada saat itu dikatakan Putri Chandrawati adanya pelecehan yang dilakukan Brigadir J, kalau misalnya Ferdy Sambo bersabar ya, bahkan mungkin meminta keterangan dari Brigadir J, apakah benar yang dikatakan oleh Putri Chandrawati adanya pelecehan seksual kepada dirinya, mungkin peristiwa ini tidak terjadi. Mungkin saja Ferdy Sambo yang karirnya begitu cemerlang ya, seperti prediksi masyarakat bahwa Ferdy Sambo kemungkinan setelah Kapolri yang sekarang bisa menduduki sebagai Kapolri berikutnya. Tapi dikarenakan seorang Ferdy Sambo tidak bisa menahan diri, tidak sabar ya, hanya mendengar apa yang dikatakan oleh Putri Chandrawati, sehingga karirnya dia yang begitu cemerlang hancur seketika ya. Jadi Jack Ma mengatakan hal terpenting yang harus kamu miliki adalah kesabaran ya. Sabar dalam setiap saat, sabar dalam sesaat ya, maka itu akan menyelamatkan kamu ya. Banyak orang yang tidak sabar ketika misalnya dihujat atau dimaki, sehingga dia bisa berkata-kata atau melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri ya. Ibu saya juga berpesan kepada saya seperti ini. Dia bilang, ketika engkau mau mengucapkan sesuatu, sebaiknya engkau menggigit lidahmu dan atau bibirmu supaya kamu lambat berkata-kata. Kamu pikirkan dulu apa yang akan kamu ucapkan, sehingga suatu saat kata-katamu itu tidak menyakiti orang lain. Itu pesan dari ibu saya ya. Itu aja yang bisa kami sampaikan terkait dengan tuntutan jaksa kepada 4 terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua ya. Bagi para penonton channel YouTube Fernando DeCaprio yang belum mensubscribe ya, subscribe, silakan di-share kepada teman-temannya, di komen supaya Anda semakin tercerahkan setelah menonton channel YouTube Fernando DeCaprio. Itu aja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Tetap semangat supaya Anda tetap tercerahkan. Terima kasih. Selamat siang.